Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama kembali datang menyembah Tuhan di dalam worship at home pada sore hari ini. Mari kita berdoa untuk mulai worship at home pada sore hari ini. Bapa, terpujilah namamu, dan biarlah hanya Engkau yang ditinggikan di atas seluruh bumi. Biarlah lewat puji-pujian penyembahan kami pada sore hari ini, kami semua boleh menaikkan pujian yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Engkau datang melawat setiap kami ya Bapa, dan biarlah setiap kami boleh mengalami zaman kasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami kepada Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang dahsyat dan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Allah kita dahsyat, haleluya. Yeah, oh, oh, oh. Yeah, yeah. Kita datang ke hadirat-Nya. Mari masuk tempat kudus-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Oh, ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus, Tuhan Allah. Tuhan Allah hadir di sini, Dia bertata atas pujian. Sebab Allah kita bangkit, Allah bangkit dan semua musuhnya terserah. Mari kita bersorak. Hey, Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Yeah, yeah. Sama-sama katakan, kita datang ke hadirat-Nya. Mari masuk tempat kudus-Nya, masuk dalam tempat kudus-Nya. Kami beri korban syukur kepadamu, ku beri korban syukur, pujian dan sembah, hormat bagi-Mu Yesus, Tuhan Allah. Tuhan Allah hadir di sini. Oh, Dia bertata atas pujian kami. Sebab Allah bangkit dan semua musuhnya terserah. Mari kita sama-sama bersorak bagi Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama katakan, hey, Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Oh, Allah kita dahsyat, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat, katakan Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh dahsyat. Allah kita dahsyat, oh, kuasa-Nya sungguh dahsyat. Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatan-Nya dahsyat. Allah kita dahsyat. Sekali lagi katakan, Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat, kasih-Nya sungguh
dahsyat, Allah kita dahsyat, kita dahsyat. Kuasanya, kuasanya sungguh dahsyat. Oh, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat, Allah kita dahsyat. Oh, sebab Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Raja, ajaib perbuatannya dahsyat, dahsyat, Allah kita dahsyat, dahsyat, Allah kita dahsyat, dahsyat, Allah kita dahsyat. Haleluya, luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya. Sebab Tuhan kita begitu dahsyat perbuatannya. Haleluya. Yeah, yeah. Oh, yeah, sama-sama. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku, pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu. Oh, Kau Tuhan yang setia di pihakku, pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku, pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Luar biasa. Dan biarlah setiap kita hormat dan memunculkan rasa kagum di dalam hati kita akan Dia. Sungguh kami kagum dan bangga menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang sungguh indah, Kau Allah yang tiada taranya. Haleluya. Jesus. Sebab kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan siap melawan setiap kami ya Bapa. Mari ya Bapa Jesus. Haleluya Yesus.
Haleluya Jesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Oh, sungguh ajaib untuk dimengerti. Oh, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji,
Kami bangga jadi anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya Jesus. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Irabaralalalalabayase. Haleluya, haleluya. Irabaralalalalabayas. Irabaralalalalabayas. Irabaralalalalabayase. Haleluya, haleluya. Haleluya Jesus. Oh haleluya. Begitu besar dan dahsyatnya Engkau Tuhan. Begitu luar biasa perbuatan-Mu dalam hidup kami. Haleluya Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum, sungguh kami bangga. Kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Yes my Lord. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kepada hamba-Nya menyamai firman Tuhan yang mempersilakan. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, katakan lebih lagi, jangan panjang. Jesus, glory, hallelujah. Yeah. Oh, Hormat akan Engkau. amin. Terima kasih Tuhan. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari katakan. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Oh, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur sore hari ini Tuhan. Karena kami telah memuji, menyembah dan meninggikan Tuhan. Dan kami telah menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin Tuhan bahwa sore hari ini Tuhan Engkau siap melawat setiap kami lebih lagi Tuhan. Membuat kami semua semakin mengerti Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan punya rencana. Tuhan sedang mempersiapkan setiap kami untuk menempatkan kami di posisi yang lebih tinggi lagi. Dan Tuhan mempersiapkan untuk memakai setiap kami lebih lagi Tuhan. Oleh sebab itu ajalah setiap kami menjadi orang-orang yang setia dalam setiap proses dalam kehidupan kami. Kami sadar betul Tuhan bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri.
Apapun yang sedang kami alami dalam setiap kehidupan kami, Engkau berjalan bersama-sama dengan kami dan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami boleh menyelesaikan setiap proses kehidupan sampai Engkau betul-betul Tuhan membawa kami ke posisi yang tepat sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini dimanapun kami semua berada Tuhan, biar kiranya lawatan Tuhan boleh terjadi secara pribadi, dan biarlah Tuhan pengurapan-Mu turun bagi kami semua sore hari ini, supaya setiap perkataan firman yang kami dengar bersama-sama Tuhan boleh menguatkan setiap kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sembunyikan di belakang salib Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri Tuhan yang akan berperkara buat setiap umat-Mu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua saudara dimanapun kau berada sore hari ini. Kembali saya menyapa setiap kita, biarlah kita tetap bergairah, kita tetap bersemangat. Apapun yang Tuhan izinkan sedang terjadi dalam setiap kehidupan ini, kita mau tetap setia melayani Tuhan. Kita mau tetap sungguh-sungguh memberikan hidup ini semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mau mengevaluasi dalam setiap kehidupan kita tidak bisa memungkiri Bapak Ibu bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, Tuhan seringkali mengizinkan ada hal-hal di mana kita mengalami keadaan yang aman-aman saja, keadaan yang baik-baik saja, keadaan yang sepertinya kita sedang ada di atas, tapi kadang-kadang juga Tuhan mengizinkan situasi keadaan yang sedang kita alami dalam setiap kehidupan ini, sepertinya kita sedang ada di tempat-tempat yang paling rendah, situasi yang jalan belok-belok, berliku-liku, situasi yang tidak nyaman. Seringkali juga kita berpikir bahwa kehidupan kita sedang ada di saat-saat yang sangat kritis. Situasi yang tidak menyenangkan buat hati kita. Situasi di mana kita mengalami keadaan yang tidak baik. Kita harus bersyukur Bapak Ibu. Sebab apa? Semua Tuhan izinkan terjadi sebab Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan kita. Tuhan rindu untuk memakai setiap kita. Oleh sebab itu semua keadaan yang tidak baik sekalipun Tuhan izinkan terjadi untuk mempersiapkan kehidupan ini. Mungkin kita berkata pada hari-hari ini kita sedang ada di dalam lembah kekelaman. Kita diizinkan Tuhan berjalan di lembah kekelaman. Tetapi Bapak Ibu semua tidak perlu khawatir. Sebab apa? Kalau kita sudah nyampe di dalam lembah, sebentar lagi kita akan menuju ke puncak. Betul Bapak Ibu, kalau kita sedang ada di lembah, kita sedang dalam perjalanan. Yang penting jangan berhenti, terus berjalan. Kalau kita terus berjalan, pasti kita akan nyampe ke puncaknya. Dan pada waktu kita di puncak, pasti kita akan menikmati sebuah pemandangan yang begitu luar biasa. Mungkin kita berkata, Pak, hari-hari ini kami sedang ada di dalam kegelapan malam. Enggak apa-apa, sebab sebentar lagi kita akan diizinkan Tuhan untuk melihat terbitnya mentari yang begitu indah. Kita tidak akan pernah menikmati yang namanya keindahan mentari terbit kalau kita tidak melewati yang terlebih dahulu namanya kegelapan malam. Apapun kondisi dan keadaanmu, syukuri Bapak Ibu. Sebab ada waktunya, semua keadaan itu diizinkan Tuhan, tetapi ada waktunya, ada saatnya kita menikmati perkara-perkara yang luar biasa. Kalau kita rindu untuk kita bisa melihat pelangi di dalam kehidupan ini, pasti ada yang namanya hujan terlebih dahulu. Pelangi tidak akan pernah muncul tanpa adanya hujan. Oleh sebab itu kalau Tuhan izinkan hujan terjadi dalam setiap kehidupan kita, menimpa, petir, sambar menyabar, tetapi ada saat di mana kita juga akan melihat pelangi mulai bersinar terang dalam setiap kehidupan ini. Jadi apapun Bapak Ibu yang kita hadapi dalam kehidupan ini, mungkin kita berkata, Pak, hari-hari ini kami sedang ada di dalam penderitaan, hari-hari ini kami sedang ada di dalam tekanan, hari-hari ini kami ada di situasi yang sangat-sangat sulit, Pak. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Semua manusia yang ada di muka bumi ini ngalami kok. Bukan kita sendiri aja yang ngalami. Mungkin problemnya berbeda, tapi situasinya sama-sama mencekam, situasinya sama-sama menekan, situasinya sama-sama membuat kita tidak bisa tidur nyenyak mungkin. Tapi tetap percaya bahwa engkau pasti akan keluar dari situasi itu. Amin Bapak Ibu semua. Ya, kalau Bapak Ibu pernah lihat atau mungkin pernah mengikuti atau pernah main juga di wahana permainan yang namanya roller coaster. Ya, di mana dibuat sebuah permainan yang berliku-liku, ada rel kereta apinya dan ada di situ seperti kereta api yang kita bisa duduk di atasnya. Kita dibuat di dalam perjalanan itu ada waktunya di mana kita dibawa naik setinggi-tingginya, dibuat turun securam-curamnya, miring ke kiri yang begitu curam, miring ke kanan yang begitu curam, tapi yang mengikuti permainan ini mereka cuma teriak-teriak, histeris dan sebagainya, tapi mereka kadang-kadang tidak kapok dengan situasi itu, mereka tetap ingin main lagi. Kalau kita pikir-pikir kenapa mereka nggak takut jatuh dan sebagainya, karena mereka tahu
bahwa permainan ini sudah disetting oleh orang yang ahli untuk membuat konstruksinya aman, sehingga pada waktu orang-orang memainkan permainan ini mereka tidak akan pernah mengalami musibah. Kalau ataupun terjadi itu musibah yang mungkin ada sesuatu yang mungkin rusak gitu ya. Tetapi kenyataannya seringkali kita melihat ya, ada banyak orang-orang yang suka memainkan permainan seperti ini. Seharusnya kita juga seperti itu. Kita tahu bahwa ada seseorang yang ahli, yaitu pribadi Allah sendiri yang sudah menyetel ya, alurnya, jalurnya, ya rel kereta api yang bakal kita tumpangi tadi itu. Ada kalanya kita di bawah Tuhan naik setinggi-tingginya, ada kalanya Tuhan izinkan kita ya sepertinya turun securam-curamnya, sepertinya kita sudah mau hancur, tapi kenyataannya enggak, karena relnya sudah dibuat oleh Tuhan. Amin. Kita mau lihat terlebih dahulu di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Ya, Roma 8 ayat yang ke-28, demikian bunyi kata firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita mau pegang ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu ya. Kalau kita mengerti kebenaran ayat firman Tuhan ini, maka apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, seperti awal khotbah saya mau katakan, kita sedang ada ya, berjalan di lembah kekelaman sekalipun, lembah bayang-bayang maut sekalipun, kita tidak perlu takut Bapak Ibu. Sebab apa? Semua yang terjadi dalam setiap kehidupan kita anak-anak percaya, Tuhan itu mengerti, Tuhan mengetahui, dan Tuhan sendiri yang mengizinkan semua itu terjadi, sebab Tuhan punya tujuan ya. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, keadaan baik, keadaan yang tidak baik menurut pandangan kita ya, itu dengan sebuah tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Sekali lagi pada saat sore hari, mari Bapak Ibu, apapun kondisi yang sedang kau alami hari-hari ini ya, kondisi yang tidak nyaman, yang tidak enak sekalipun, percayalah bahwa engkau sedang dipersiapkan. Tuhan dengan mengizinkan semua itu, mungkin ada karakter-karakter yang harus dibuang, kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, semua dibuang, sebab Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan kita untuk dipakai menjadi sebuah alat ya, yang begitu luar biasa untuk mempermuliakan namanya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita mau sadar. Dan yang kedua Bapak Ibu kita mau belajar, pada waktu Tuhan izinkan situasi-situasi yang tidak nyaman tadi terjadi dalam setiap kehidupan kita, pada waktu kita dalam lembah-lembah kekelaman, pada waktu hidup kita sedang dalam keadaan kritis Bapak Ibu, pada waktu kita sedang ada dalam situasi yang mungkin kita di dalam kekelaman ya, gelap sekali ya. Ada beberapa perasaan yang sering kali muncul dalam kehidupan kita. Yang pertama ya, kita melihat bahwa situasi yang mencekam kehidupan kita itu membuat kita merasa kita itu kesepian ya. Sepertinya kita ini sendirian Bapak Ibu, ditinggal sendirian. Tidak ada orang yang ada di sekitar kita, seolah-olah kita ini cuma sendiri ya. Itu bisa terjadi juga Bapak Ibu pada waktu kita, mungkin pada waktu sebelum kita mengalami sebuah proses dalam kehidupan kita, adalah orang yang berada, semua ada, semua aman-aman ya. Duit kita punya, rumah kita punya, mobil kita punya, pekerjaan juga lancar-lancar. Ada banyak orang-orang yang mendekat dengan kita, ada banyak orang-orang yang butuh kita seolah-olah. Tapi pada waktu kita terpuruk, pada waktu kita sedang ada di lembah kekelaman, pada waktu kita mengalami kebangkrutan, ataupun pada waktu kita mengalami keadaan yang mulai turun Bapak Ibu, ada banyak orang-orang yang meninggalkan kita. Situasi seperti itu kita mudah sekali melihat ya. Orang-orang yang betul-betul setia dengan kita, orang-orang yang betul-betul menganggap kita sebagai seorang sahabat, kita akan mudah melihat Bapak Ibu di situasi di mana saat kita sedang ada di lembah yang paling dalam ya. Tetapi percayalah ya, meskipun kau sendiri merasa kesepian ya, meskipun kau sendiri merasa ditinggalkan ya, tidak ada orang lain, atau mungkin bahkan kita seringkali juga menuduh seolah-olah Tuhan meninggalkan kita ya. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan pun tidak peduli dengan kita. Kita berpikir bahwa Tuhan pun membalikan badan ya, menjauh dari kehidupan ini. Kita akan melihat dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 ya. Ulangan, bisa Pak dibantu? Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8.
Ya, Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Sebetulnya kalau kita mau cari ya, dan kita mau pelajari di sepanjang Alkitab ini, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ada banyak tulisan-tulisan ayat firman Tuhan yang berkata tentang penyertaan Tuhan, tentang bahwa Tuhan itu senantiasa ada di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap musim kehidupan ini. Apapun yang sedang kau hadapi dalam hidup ini, jangan kau merasa sendirian. Oke lah kalau engkau ditinggalkan mungkin oleh orang-orang lain, engkau ditinggalkan oleh manusia, ya, engkau ditinggalkan oleh orang-orang yang mungkin ada di lingkunganmu, ya, di komunitasmu. Bisa terjadi Bapak Ibu, tapi sekali lagi saya mau katakan, kita tetap harus berbesar hati. Sebab apa? Kita punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan yang senantiasa menyertai kita, yang berjalan di depan kita. Dia yang berjanji dan Dia pasti menepati, bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan engkau apapun kondisi keadaan yang sedang kau alami dalam hidup ini. Pada waktu engkau sedang ada di lembah kekelaman, pada waktu engkau ada di dalam kegelapan malam sekalipun, pada waktu engkau dalam keadaan-keadaan yang tidak baik sekalipun, Tuhan tetap ada bersama dengan hidupmu. Dia tetap menyertai kehidupanmu. Yang kedua, yang sering kali muncul perasaan pada waktu kita dalam situasi yang tidak nyaman, di dalam penderitaan, di dalam tekanan, di dalam kondisi yang sungguh-sungguh Tuhan kritis ada di bawah. Perasaan yang sering kali muncul yang kedua itu merasa diri tidak berharga. Seringkali kita merasa bahwa kita seolah-olah tidak berguna dalam hidup ini. Kita berpikir bahwa keadaan yang terjadi dalam hidup ini, ya, itu membuat kita sudah finish, sudah selesai, dan kita berpikir sudah tidak ada gunanya lagi. Hidup ini sepertinya nggak berarti. Hidup ini tidak berguna. Hidup ini tidak bermanfaat. Dan seringkali ada banyak orang-orang yang melakukan sebuah keputusan-keputusan yang justru lebih memperparah kehidupan mereka. Ya, pada saat-saat seperti ini mari kita akan baca terlebih dahulu dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ya. Jadi ini muncul Bapak Ibu, sekali muncul. Yang pertama tadi rasa kesepian, ditinggalkan. Yang kedua merasa diri tidak berguna. Ya, kita akan melihat terlebih dahulu. Karena kita ini buatan Allah. Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang tercipta dengan sendirinya, terlahir dengan sendirinya. Semua diciptakan oleh Tuhan, semua dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Ini firman jelas berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Tuhan punya tujuan. Pada waktu Tuhan menciptakan saudara dan saya, itu tidak secara kebetulan, tidak oleh karena kecelakaan, tapi kita diciptakan dengan sebuah rencana besar yang Tuhan sudah persiapkan dalam setiap kehidupan kita, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya hidup kita ini ada di dalamnya. Jadi sekali lagi, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mungkin kau hari sekali lagi sedang ada di dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang seolah-olah kita ini terpuruk, ya, di dalam lembah-lembah bayang laut sekalipun, ya. Sekali lagi kita mau berkata bahwa hidupku ini sangat berguna, hidupku ini sangat bermanfaat. Kalau hari ini aku ada di situasi ini, itu cuma sementara. Itu semua hanyalah proses, itu semua adalah Tuhan sedang mempersiapkan. Sebab Tuhan adalah pribadi yang telah menciptakan kita secara spesial, secara khusus dengan sebuah tujuan untuk memakai setiap kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Ya. Yang ketiga, yang sering kali muncul dalam setiap kehidupan ini, ya, pada waktu situasi keadaan yang ada yang kita alami ini, dalam sebuah penderitaan, dalam tekanan, dalam bayang maut ataupun dalam lembah-lembah kekelaman, yang ketiga yang sering kali muncul yaitu kita berpikir sudah tidak punya masa depan lagi, ya, sudah hancur. Ya. Ini sering kali juga dihadapi oleh orang-orang yang bergerak di marketplace. Pada waktu mereka sedang berusaha, pada waktu mereka melakukan apa yang sedang mereka kerjakan dan Tuhan izinkan mengalami sebuah kondisi keadaan kebangkrutan, dan mereka berpikir sudah akhir hidup mereka, tidak ada masa depan lagi, tidak punya peluang lagi untuk mengalami yang namanya itu hidup di dalam kasih Tuhan. Kita mau belajar Bapak Ibu, ya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, bahwa masa depan kita ini adalah masa depan yang begitu luar biasa. Kita akan buka Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya. Supaya kita sadar Bapak Ibu, ya, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tetap menyediakan masa depan yang terbaik. Yeremia 29 ayat yang ke-11.
Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ini janji firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, perasaan-perasaan yang muncul itu adalah perasaan-perasaan tipuan yang membuat engkau terpuruk, ya, semakin membuat engkau semakin bersedih dalam situasi kondisi keadaan yang terjadi dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, apapun yang sedang kau alami dalam hidup ini, keterpurukan, ketertekanan, ya, engkau mengalami kondisi-kondisi yang tidak nyaman, sedang ada di lembah-lembah kekelaman, di situasi di mana engkau ini sepertinya tidak punya daya, tidak punya kekuatan untuk bangkit lagi, tetapi percaya dan pegang janji firman Tuhan ini bahwa Tuhan tetap punya rencana masa depan yang terbaik dalam setiap kehidupan ini. Siapapun saudara, ya, apapun yang kau alami hari ini, tetap percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sebuah masa depan yang begitu luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan dalam hidupmu, Tuhan menyediakannya. Dan yang terakhir seringkali muncul dalam kehidupan ini, kalau kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, situasinya yang kita rasakan, yang terakhir itu sudah putus asa di dalam kehidupan ini. Ya. Ini seringkali membuat ada banyak orang yang kepingin mengakhiri hidup. Kita akan buka terlebih dahulu Matius 11:28. Ya, hari-hari ini kita banyak baca firman Tuhan karena kita ini sedang belajar, kita latihan, ya. Kita sebagai murid kita harus banyak baca firman Tuhan supaya kita semakin mengerti apa sih isi hati Tuhan, ya. Apa kerinduannya, sehingga kita pada waktu mengerti apapun kondisi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap hidup kita akan tetap kuat, ya. Di dalam Matius 11:28 dikatakan di sana bahwa marilah kepadaku semua yang letih dan berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kalau muncul, ya, dalam hidup ini, pada waktu kita dalam keadaan yang sangat kritis dalam hidup ini, percayalah bahwa engkau tidak akan pernah mengalami namanya keputusasaan. Sebab apa? Sebab Tuhan, ya, Dia mengundang, ya, buat setiap kita yang mungkin letih lesu menghadapi kondisi keadaan yang ada, yang sedang berbeban berat, ya. Firman Tuhan katakan datang kepada Tuhan, sebab Tuhan yang akan memberikan kepada kita kelegaan, ya. Bapak Ibu, sore hari ini kita mau belajar, ya, yang mengalami situasi-situasi seperti yang saya sampaikan tadi, keadaan-keadaan yang seperti saya sampaikan tadi, kita sedang dibawa Tuhan ke lembah kekelaman, kita sedang dibawa Tuhan ke situasi-situasi yang kelam sekalipun, ya. Itu bukan cuma kita sendiri Bapak Ibu, semua manusia di muka bumi ini itu pasti pernah mengalami, ya. Bahkan anak-anak Tuhan pun itu diizinkan untuk mengalami, sebab itu bagian dari proses kehidupan untuk mempersiapkan setiap kehidupan kita ini untuk menerima sebuah janji ataupun tujuan Tuhan membawa kita ini dari hari ke hari. Kalau Bapak Ibu belajar dari Alkitab, Abraham, ya, orang yang luar biasa, dikatakan Abraham ini adalah bapak orang beriman, tetapi pada waktu di dalam perjalanan kehidupannya pun Abraham pernah mengalami situasi kondisi yang seperti kita dengar pada saat sore hari ini. Pernah di situasi di mana dia sedang ada di dalam lembah-lembah yang kelam, ya, bayang-bayang maut. Pada waktu Abraham menerima janji Tuhan tetapi tidak segera terwujud, itu situasi di mana dia sedang dalam keadaan yang sangat kritis. Yang aku dengar itu benar janji Tuhan atau bukan, ya? Abraham bisa berputus asa, Abraham bisa merasa bahwa seolah-olah dia ditinggalkan, ya. Tidak kunjung datang Bapak Ibu. Perlu waktu kurang lebih sekitar 25 tahun Abraham baru mendapatkan penggenapan janji Tuhan, ya. Kita lihat lagi siapa? Yusuf pada waktu dia bermimpi usianya 17 tahun, tapi justru setelah dia bermimpi dia mengalami keadaan yang tidak baik, dibuang ke sumur, ya kan, dijual sebagai budak, akhirnya dia menjadi budak dan akhirnya dia juga masuk ke dalam penjara. Situasi di mana Yusuf seharusnya dia pasti sangat kecewa. Dia menerima mimpi daripada Tuhan bahwa dia bakal menjadi seorang pemimpin, tapi faktanya, kenyataannya Tuhan izinkan Yusuf ada di tempat-tempat yang terpencil. Yusuf ada di tempat-tempat yang paling gelap. Yusuf ada di lembah bayang-bayang maut. Situasi di mana Yusuf pasti tidak suka. Sepertinya dia hanya bisa memberontak, tapi dia tidak lakukan itu. Sebab dia sadar bahwa ada waktunya di mana Tuhan yang akan mengangkat kehidupannya sendiri, ya. Selama 13 tahun kurang lebih Yusuf menantikan dari situasi di mana dia di dalam penderitaan yang berkepanjangan. 13 tahun kemudian baru Tuhan menempatkan Yusuf di posisi sesuai dengan yang Tuhan mau. Yang ketiga siapa? Ayub, ya. Ayub pun adalah seorang yang luar biasa. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang seperti Ayub, yang saleh,
ya, yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Tetapi Tuhan izinkan juga Ayub mengalami sebuah kondisi keadaan yang sangat-sangat berat di dalam kehidupannya. Ya, dia mengalami kondisi di mana kehancuran total. Ya, kekayaannya semua terambil dari hidupnya, anak-anaknya semua terambil, bahkan istrinya pun ya memusuhi dia. Ya, tidak mau lagi dengan dia karena kondisi dan keadaan tubuhnya yang sakit yang seperti itu. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu menghakimi si Ayub. Ya, saya betul-betul kalau merenungkan tentang kejadian Ayub ini, betul tadi yang kita sampaikan tadi bahwa situasi keadaan Ayub itu seperti sendirian, dia di dalam kesepian, ditinggalkan oleh istrinya, anak-anaknya sudah tidak ada lagi, sahabat-sahabatnya yang dulu dekat dengan dia sekarang mulai tinggalkan dia, bahkan menghakimi dia. Dia merasakan di dalam hidupnya tidak berguna lagi, bahkan dia berpikir masa depannya juga sudah tidak bisa untuk digapai lagi. Tapi kita melihat bahwa Ayub pun dia tetap kuat. Ya. Kurang lebih 18 tahun perjalanan Ayub mengalami kondisi dalam penderitaan ini. Ya. Dan kita mau melihat Bapak Ibu, ada seorang nabi besar yang luar biasa. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah dalam 1 Raja-Raja, ya. Di dalam Raja-Raja pasal yang ke-18 itu ada seorang nabi yang namanya Nabi Elia. Ini nabi besar, nabi yang luar biasa. Suatu ketika Nabi Elia ini menantang nabi-nabi Baal. Ada kurang lebih 350 nabi Baal dan ditantang untuk melakukan sebuah prosesi untuk mengundang Allahnya. Dia mau membandingkan antara Allah Nabi Baal dan Allahnya yang disembah oleh Elia. Ya. Sehingga singkat cerita pada itu mereka disuruh, ya, menumpuk api, ditaruh di situ lembu untuk korban bakaran dan tidak boleh mengambil api untuk membakarnya, supaya mereka menyembah kepada Allahnya, meminta kepada Allahnya supaya diturunkan api dari langit. Dan setelah mereka menyembah, menoreh-noreh tubuhnya, tidak terjadi Bapak Ibu. Tapi singkat cerita Elia ini pada waktu dia menumpuk kayu itu menempatkan ya lembu di atasnya dan dia berdoa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan api untuk membakar ini, membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh Elia itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang mendengar seruan setiap umatnya. Dan singkat cerita setelah itu bahwa nabi-nabi Baal itu semua dibunuh, dibinasakan. Dan setelah terjadi KKR yang begitu luar biasa, muncul di dalam ayat yang ke 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-1 mulai, ya. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 mulai. Ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan oleh Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, yang 2, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Lanjut. Maka takutlah ia, ya, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Bersebia yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Lanjut. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian, catat baik-baik ayat firman ini, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu baca dan renungkan kembali kisah yang dialami oleh Nabi Elia, dikatakan tadi bahwa Elia ini telah melakukan sebuah istilahnya itu dia pamerkan tentang kemahakuasaan Tuhan yang dia sembah. Ya, dia menantang para nabi Baal untuk melakukan sebuah prosesi, dan betul terjawab. Dan setelah itu Elia dan seluruh bangsa Israel yang tidak menyembah Baal itu menyembelih seluruh nabi-nabi yang ada. Dan setelah itu yaitu Ahab tadi, dia laporan ke istrinya, dan dikatakan di sana bahwa istrinya marah-marah si Isabel. Dia katakan kalau besok pagi, ya, si Nabi Elia ini tidak dijumpai dan dibunuh, ya kan, maka itu akan menjadi sebuah ancaman yang begitu besar, ya kan. Sehingga si Elia yang telah melakukan sebuah perbuatan yang dahsyat tadi itu, dia takut, dia melarikan diri, dan ini adalah situasi kondisi di mana kehidupannya itu terancam betul, di mana situasinya dia betul-betul dalam kondisi keadaan yang sangat kritis, di dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, Bapak Ibu. Ya, dan ini kita melihat nabi yang sedemikian besarnya, ya. Nabi yang pernah membangkitkan orang mati,
Ya. Nabi yang pernah berdoa sehingga tidak turun hujan selama 3,5 tahun dan berdoa kepada Tuhan meminta hujan turun dan hujan turun. Ini nabi yang begitu luar biasa. Ya. Nabi yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan secara dahsyat. Tapi suatu ketika pada waktu dia sedang terancam, pada waktu dia sedang dalam situasi kondisi keadaan yang tidak baik, Bapak Ibu, dia pun sama seperti manusia. Kalau Bapak Ibu buka dalam Yakobus 5 ayat 17 bagian A dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Ya. Tapi kita melihat pemakaian Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan Elia, karena dia adalah seorang nabi yang melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Pada waktu dia dalam situasi kondisi keadaan yang tidak baik-baik saja dalam hidupnya, Elia pun juga sama seperti kita manusia. Sehingga dikatakan tadi dalam ayat yang keempat, bahwa dia pengen mati. Dia berkata, Tuhan cabutlah nyawaku Tuhan, hidupku sudah tidak berguna lagi. Ya. Bapak Ibu, apakah pernah terlintas dalam kehidupan ini? Pada waktu Tuhan izinkan kita mengalami sebuah proses, pada waktu Tuhan izinkan kita mengalami sebuah ujian dalam hidup ini, ya, kita terpuruk, ya, kita ada di dalam yang paling dasar, ya, sulit untuk dijangkau. Ya. Seringkali kita berpikir seperti tadi, berputus asa dengan hidup ini, merasa tidak berguna dengan hidup ini, merasa sendirian, tidak ada orang lain yang perhatian dengan kita, dan kita berpikir tidak ada Tuhan lagi yang memperhatikan kita. Tidak punya masa depan dalam hidup ini. Ya. Tetapi ketahuilah, jangan sampai kita berkata seperti Nabi Elia. Ya. Tuhan, mending mati aja Tuhan. Cukuplah itu Tuhan. Ya. Ambil nyawaku. Kalau kita berpikir di situ Bapak Ibu, berarti kita ini akan mengalami sebuah kekalahan dan iblis akan bersorak-sorai. Ya, sebab apa? Tujuan Tuhan mengizinkan semua itu terjadi bukan untuk membuat kita terpuruk, bukan untuk membuat kita ini milih mati Bapak Ibu, tapi tujuan Tuhan mengizinkan semuanya itu sebab Tuhan sedang mempersiapkan setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya mau ingatkan, Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan kita untuk kita jadi bakal sesuatu yang sangat mempermuliakan nama Tuhan, dipakai Tuhan dengan sedemikian indahnya. Ya, oleh sebab itu kita mau belajar dari seorang Daud Bapak Ibu. Ya. Kita melihat ya, Daud pun adalah pribadi yang juga seringkali mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, keadaan-keadaan yang terancam, keadaan-keadaan di mana dia ada di dalam bayang-bayang maut. Kalau semua kita, saudara, sering baca dalam kitab Mazmur itu, kita mengerti gambaran kehidupan Raja Daud, di mana kadang Tuhan izinkan dia sedang ada di atas yang tempat yang aman, tapi pada waktu tertentu Tuhan izinkan dia sedang ada di lembah-lembah yang maut, ada tempat-tempat yang terpencil, di tempat-tempat yang tidak nyaman. Kalau Bapak baca dalam Mazmur, seringkali itu muncul kondisi Daud seperti apa. Tetapi faktanya kita melihat bahwa Daud ini pada akhir hidupnya dia telah berkemenangan sampai akhir hidupnya. Dia tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup di dalam kemenangan yang belakangan itu. Sorry, ini tadi semangatnya. Tapi Oke, saya lagi Daud, dia mulai dari kecil Bapak Ibu, sudah di anak tirikan. Hidupnya itu ada di cek. Hidupnya itu ada di padang rumput, ya, tidak di rumah. Seharusnya sebagai anak bungsu, Daud ini ada di rumah. Ya, tetapi ini fakta dan kenyataannya Daud sudah mulai diasingkan sejak dia dari remaja. Ya, setelah itu apa? Pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, Bapak Ibu, akan dibunuh. Ini situasi kondisi yang sangat kritis, situasi di mana dia terancam, situasi yang tidak nyaman, hidupnya tidak nyaman. Setiap kali dia mau tidur mungkin ada kekhawatiran, jangan-jangan Saul akan membawa pasukannya untuk membunuh dan sebagainya, Bapak Ibu. Pada waktu dia dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya sendiri, bukan dikejar untuk dibelikan rumah, bukan dikejar untuk dibelikan mobil, tapi dikejar-kejar untuk dibunuh. Ya, situasi kondisi yang tidak nyaman sekali lagi dialami oleh Daud. Ya. Tetapi kita melihat, ya, apa sih rahasia seorang Daud bisa tetap eksis dalam menghadapi situasi, kondisi, keadaan yang tidak nyaman dalam kehidupannya. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Daud, Daud ini adalah seorang raja yang kemanapun pergi itu ada penyertaan Tuhan di dalamnya, sehingga Daud menjadi seorang raja yang berhasil, seorang raja yang begitu luar biasa. Apa rahasianya? Kita akan buka terlebih dahulu di dalam Mazmur pasal 62, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Ini adalah ayat yang terakhir, itu janji saya Bapak Ibu. Ya. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja
Aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. 6. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Ya, yang 6, sorry. Itu 3, langsung 6. Ya, oke. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Bapak Ibu, rahasia yang dimiliki oleh Daud dan yang dilakukan oleh Daud pada waktu Daud dikejar oleh orang-orang yang ada. Pada waktu Daud terancam, pada waktu Daud itu ada di dalam lembah kekelaman. Pada waktu Daud ada di paling dasar, Bapak Ibu. Situasi kondisi yang tidak nyaman. Ya, tetapi Daud punya sebuah rahasia besar yang pada saat sore hari ini itu juga kita mau belajar untuk melakukan dan mempraktekannya pada waktu kita dalam situasi apapun juga dalam hidup ini. Firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja. Ya. Rahasia yang sangat sederhana, Bapak Ibu. Daud mengerti pada waktu situasi kondisi keadaan di mana dia mengalami keadaan yang terancam. Ya. Nyawanya terancam sekalipun, dia cuma melakukan satu hal. Dia cari Tuhan sungguh-sungguh, dia senantiasa lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan dan firman Tuhan katakan pada waktu dia datang kepada Tuhan untuk mendekat, maka dia mengalami sebuah ketenangan dalam hidup ini. Bapak Ibu, sore hari ini kita mau belajar seperti Daud melakukannya. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, manusia mungkin tidak ada satupun yang bisa menolong engkau. Dan memang benar tidak ada satupun. Tapi percayalah bahwa pada waktu engkau datang kepada Tuhan dan kau mendekat kepada Tuhan, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, apapun situasimu, maka Tuhan akan memberikan kepadamu sebuah ketenangan. Dan yang kedua, pada waktu kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan sebuah harapan baru dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini, tidak ada alasan bagi setiap kita para Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan izinkan kita, di situasi-situasi Tuhan tempatkan di tempat-tempat yang mungkin itu ada ancaman di sana. Tempat-tempat yang tidak nyaman, tempat-tempat yang sangat kritis, tempat-tempat di mana ada banyak musuh ada di sana yang sewaktu-waktu bisa menelan kita, yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan kita. Tetapi percayalah bahwa itu semua hanyalah bagian dari proses. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri. Ya. Dan kalau engkau betul-betul berespon pada waktu situasi kondisi keadaan yang tidak nyaman tadi itu, dengan engkau sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, semakin mendekat, semakin menempel kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memberikan ketenangan dalam setiap hidup ini. Dan Tuhan memberikan sebuah harapan baru, bahwa engkau tidak akan pernah dibiarkan Tuhan untuk mengalami sebuah kekalahan, tapi Tuhan izinkan engkau mengalami sebuah kemenangan dalam hidup ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan pada saat sore hari ini. Haleluya. Shikara bara nambu kondoro pushinde kindara pasyandu kondoro pushinde kindanambu. Kembali malam hari ini Tuhan kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami tahu persis Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terbukti sore hari ini Engkau menyampaikan Tuhan isi hatimu untuk membuat kami Tuhan disadarkan kembali. Membuat kami Tuhan mengerti, membuat kami semakin berbesar hati. Apapun kondisi, keadaan kami, situasi yang sedang kami alami. Hari-hari ini Tuhan, kalau kami sedang ada di dalam penderitaan, di dalam kondisi yang mungkin secara manusia kami kalut Tuhan, kami bingung untuk kami boleh menghadapinya. Tapi kami tahu persis bahwa sore hari ini kami telah mendengarkan isi hatimu dan Kau telah memberikan Tuhan pengertian-pengertian baru buat setiap kami. Bukan hanya kami saja yang mengalami, tapi firman-Mu berkata bahwa tokoh-tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab pun mengalami situasi kondisi keadaan yang ada. Dan pada saat sore hari Tuhan kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan seorang contoh, yaitu Daud, bagaimana dia menghadapi situasi kondisi keadaan yang dialami. Tapi Daud datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, semakin menempel kepada Tuhan. Dan pada waktu Daud menempel kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan Tuhan memberikan ketenangan bagi Daud. Dan yang kedua, Tuhan memberikan pengharapan baru buat setiap Daud. Dan bagi Daud dan bagi setiap kami pada saat sore hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, sore hari ini Bapak, kami mau belajar untuk menerapkan firman Tuhan ini. Supaya kami boleh memiliki kelegaan. Kami boleh memiliki sebuah pengharapan yang baru. Kami boleh memiliki Tuhan sebuah keyakinan iman. Kami boleh semakin memiliki Tuhan sebuah gairah yang baru. Bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi itu juga ada akhirnya. Dan itu adalah bagian dari proses di mana Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu
dan melakukan setiap perintahnya hari ini, maka keluar dan masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun kau berada diberkati. Kandungan istri dan keturunanmu diberkati, bakul-bakulmu diberkati oleh Tuhan. Engkau akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Apapun yang kau kerjakan dan usahakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di bawahnya kau naik dan tidak turun, dijadikannya kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.